Selamat siang Bu Sylvi. Siang Ibu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Bu Sylvi, kita kan akan melaksanakan observasi. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya, Bu. Persiapan untuk mengajar. Iya. Ini kita sebut dengan persiapan pra-observasi ya. Saya terus dulu ya datanya Bu ya. Sekarang tanggal berapa Ibu? Tanggal 19. Hari Kamis 19. Oke Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu untuk berobservasi ya. Ini percakapan ini nanti sekitar 10-15 menit aja sih ya. Ini kita akan melaksanakan persiapan untuk berobservasi. Kira-kira nih Ibu itu besok akan mengambil kelas 2 ya, TKJ ya. Ini kalau Ibu boleh tahu tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu mempraktikkan pembuatan jaringan peer-to-peer pada aplikasi Cisco Packet Tracer dan secara realnya nyata dengan memperhatikan petunjuk kerja menggunakan 2 PC atau laptop Ibu. Oh, jadi apa tuh yang mau dituju itu apa? Fokusnya kita Fokusnya nanti pembuatan jaringan seperti simulasi dulu menggunakan aplikasi, disimulasikan, nanti setelah disimulasikan jadi baru dipraktikkan secara nyata untuk membuat jaringan antar 2 komputer gitu Ibu. Oke. Jadi saya tanyakan dulu ini tujuannya. Untuk setelah observasi ini juga ada tujuannya juga. Seperti apa? Biar Bu Sylvi itu lebih siap dalam menghadapi observasi. Dan nanti saya juga akan mendapatkan bahan apa yang akan dikembangkan oleh Bu Sylvi gitu ya. Dengan melihat tujuan yang Ibu Sylvi sampaikan, ini lebih kepada apa nih Bu? Ibu lebih ke praktek atau pakai metode apa ini Bu menggunakan metodenya ini Bu. Untuk metode pembelajarannya itu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, terus lebih fokusnya nanti ke instruksi pembelajaran Bu. Instruksi pembelajaran. Oke, berarti RHK-nya instruksi pembelajaran ya. Oke, sudah dimasukkan ke sana ya. Sudah. Boleh saya lihat Ibu ya. Boleh, Bu. Saya buka Bu Sylvi. Nah, instruksi pelajaran Ibu ngambilnya di apa nih Bu? Fokusnya di mana? Fokusnya nanti ini untuk tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi gitu, ilustrasi, terus sama permasalahan di kehidupan sehari-hari gitu. Kontekstual semuanya ya. Yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Untuk tujuan pembelajaran tadi kan udah ABCD ya Bu ya? Ada ODS, ada behavior, ada condition dan degree. Baik, berarti kalau sudah ada degree-nya berarti kan sudah sesuai dengan asesmennya kan ya? Oke. Baik, tujuan pembelajaran ini penting sekali Ibu. Jadi nanti apapun yang akan dilakukan Ibu nanti harus berkiblat pada tujuan. Jadi nanti kegiatannya mau apa? Arahkannya selalu ke tujuan, balik lagi ke tujuan. Oke Bu. Nah, ini Ibu untuk observasi besok boleh ya tanya untuk area pengembangan yang mau dicapai sama Bu Sylvi apa ini? Area pengembangannya seperti tadi Bu, kita kan anak-anak itu ada permasalahan yang biasa sering dihadapi gitu. Jadi area pengembangannya nanti saya akan seperti menjawab pertanyaan itu agar anak-anak bisa mempraktikkan dan tidak kesulitan lagi. Kayak misalnya di sini kan terkendala sulit sinyal kayak gitu Bu. Terus untuk berbagi file atau berbagi materi itu juga sulit terkendala gitu Bu. Nah nanti saya area pengembangannya adalah bagaimana caranya agar anak-anak bisa mempraktekkan secara berkelompok dulu itu mempraktekkan biar tidak selalu bergantung terus dengan internet gitu Bu. Jadi ada pilihan lain nih selain internet gitu. Jadi kalau saya tangkap dari yang disampaikan Bu Sylvi, bahwa Bu Sylvi akan menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh anak ini. Kalau orang
teknik bangunan namanya scaffolding. Jadi ibu membangun dari dasar dulu ke atasnya, kemudian ada ketika anak kesulitan ibunya akan memberikan bantuan anak untuk memetakan pengetahuannya gitu ya. Jadi nanti area pengembangnya di prosesnya atau di produknya atau di kontennya? Area pengembangannya bisa Yang akan dari difokuskan. proses karena nanti itu Proses pembelajaran ya, Bu? proses pembelajaran dan produk juga ibu. Prosesnya nanti mengenai langkah atau mengenai anak-anak bisa melaksanakan instruksi, kemudian untuk produknya hasil akhirnya. Dapat melaksanakan instruksi. Saya ketik di sini aja ya. Kita tulis IPA observasi. Untuk dokumen semua udah disiapkan ya Bu ya? Tarik. Ibu udah menggunakan diferensiasi Bu? Diferensiasi Sudah diterapkan, untuk di sini kemungkinan saya nanti diferensiasinya lebih ke produk untuk pembuatan laporan Ibu. Nanti saya tuliskan. Nah, tadi prosesnya juga kan ya? Iya. Nah, mana yang akan Ibu fokuskan, di produknya atau di prosesnya? Kalau untuk fokusnya kita ke prosesnya Bu. Proses. Iya. Jadi Ibu lebih kepada fokus diferensiasi proses ya. Jadi kegiatan nanti Bu dan diferensiasi produknya. Oke, karena memang produktif ya. Strategi yang akan Ibu gunakan apa nih Bu? Strateginya saya akan memberikan penjelasan secara rinci untuk anak-anak yang mudah dipahami sesuai pemahaman awalnya peserta didik itu Bu. Kemudian saya juga akan menjelaskan secara logis dan terstruktur. Logis dan terstruktur ya. Struktur dengan apa Bu? Sesuai pemahaman awal peserta didik. Sesuai. Berarti Ibu sudah melaksanakan asesmen awal ya? Sudah. Sesuai dengan Pemahaman awal peserta didik. Kemudian ada lagi Bu yang hubungannya tadi strategi dengan proses apa nih Bu? Tadi kan penjelaskan sudah ya, sesuai dengan itu. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Kemungkinan nanti untuk produknya kan ada RKPD Bu. Ya, berarti prosesnya juga di situ masuk ya? Iya masuk untuk Berarti dalam pembelajaran siswa dipandu oleh ya RKPD Bu? Iya RKPD. Praktek ini Bu ya? Praktek nih. Praktek dalam pembelajaran praktik gitu ya. Siswa dipandu oleh RKPD. Terus Nanti untuk hasil akhirnya berupa produknya itu bisa berupa laporan di RKPD atau bisa untuk laporannya berbentuk seperti konten kreator gitu untuk anak-anak seperti berarti Ibu memberikan kebebasan kepada anak ya, untuk pembuatan laporan. memberikan kebebasan anak untuk membuat laporan sesuai dengan minat. Nah, ini ya strateginya 3. Baik Bu, ada satu lagi saya tanyakan tentang penilaian ya. Tadi kan di tujuan Ibu menjelaskan ada degree-nya ya dengan benar. Ibu untuk penilaiannya seperti apa Bu? Bisa disampaikan di strategi?
Untuk penilaiannya ini sudah ada Bu. Ada pakai rubrik ya? Praktik, nggih. Mm-mm. Jadi ada proses dan produknya Oke. yang di proses dan produk. Terus produk, instrumennya sudah ada pakai rubrik ya? Rubrik ini. Pakai rubrik, jadi ibu ada panduan ya? Nggih. Materinya jaringan peer to peer. Oke, penugasan. Oke. Jadi penilaian praktik ya. Kalau yang penilaian yang lainnya ada nggak Bu selain prakteknya? Kalau untuk penilaian praktik kita berfokus ke praktik sih Bu. Praktik ya. Untuk pembelajarannya ada nggak? Praktiknya itu ya. Nggih. Karena di materi ini fokusnya ke praktik. Terus untuk produknya, penilaian produknya Penilaian ada sendiri nggak? Ya ada Bu, tapi belum dibikin untuk rubrik. Oh, berarti nanti difokuskannya pada prosesnya, Iya, bukan proses. produk Oh, ya. iya. Nah, jadi kalau misalkan instrumen untuk yang produk belum ada, berarti ibu nanti fokusnya ke Prosesnya. prosesnya dulu. Nanti mungkin semester depan bisa ke produknya. Tapi ibu harus menyiapkan dulu asesmennya. Iya. Oke, siap ya. Tetap dibuat ini Bu, tambahan instrumen untuk penilaian Iya, produk gitu. produk ya, produk. Misalkan apakah bagus, rapi, sesuai dengan instruksi. Yang terakhir nanti apakah bisa berjalan atau enggak. Iya. Gitu kan udah Oke. bikin bagus-bagus tapi nggak bisa dipakai kan gitu ya. Jadi nanti catatan buat ibu ya, nanti tolong untuk disiapkan pada saat observasi besok. Itu pertama Bu ya, siapkan RPP-nya Ibu ya, dan administrasinya sebagai panduan dalam mengajar. Yang kedua, berarti Ibu ketika mengajar ini menggunakan bantuan ya, instrumen ya. Iya. Siapkan instrumen, ada LKPD buat prosesnya, dan instrumen penilaian praktek. Ketika ibu akan menyampaikan kebebasan anaknya itu gimana Bu? Apakah sudah di kelompok-kelompokkan atau gimana? Belum Bu, belum. Jadi nanti suka-suka anak aja mau langsung mengerjakan di LKPD dan dibuat laporannya, atau nanti ada anak yang sukanya bikin vlog kayak gitu Bu. Oke. Jadi bebas aja. Berarti prakteknya ini berkelompok ya? Kelompok. Berarti ini strategi juga ya? Berarti membentuk kelompok. Pembentukan kelompoknya atas dasar apa Ibu? Kalau di lab kan nggak kondusif Bu kalau terlalu banyak kelompok. Jadi saya pembentukan kelompoknya itu berdasarkan nomor urut absen, karena biasanya kalau di lab itu SOP-nya satu isi itu ya anak itu gitu berdasarkan nomor absen. Oh gitu ya, tidak boleh geser ya? Jadi tidak boleh geser. Nanti kalau rusak nanti udah ketahuan itu sama siapa. Sesuai dengan SOP di laboratorium. Boleh nggak sih Bu kayak gitu Bu? Tidak masalah. Jadi pengelompokan itu boleh. Nanti diferensiasinya di mana? Di Proses hasilnya atau di prosesnya, nggak masalah. Tidak pas pengelompokan itu kan nggak apa-apa ya Bu. Soalnya kalau misalnya dibentuk berkelompok nanti ribut malah Bu. Iya, nggak apa-apa. Justru di situ kita akan tahu ya nanti enak ini cocok nggak dengan ini. Nanti kan di pelajaran yang lain masih bisa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalnya ibu area pengembangannya di prosesnya, berarti di prosesnya. Prosesnya kan ibu nanti bisa menilai. Menilai keaktifannya gitu. Kalaupun di kelompok nggak dikelompokkan kan tetap kelihatan. Gitu ya. Itu juga kelompoknya kecil atau kelompok 3 anak. Oke. Ibu bisa minta tolong tujuan pembelajarannya dibacakan lagi tadi lupa. Peserta didik mampu mempraktikkan pembuatan jaringan Ya. peer to peer Iya. pada Cisco paket tracer, Cisco. Cisco Oh ya. paket tracer, dan secara nyata Dan
secara nyata. Oke. Dengan memperhatikan petunjuk kerja. Menggunakan 2 PC atau laptop. Gunakan 2 PC atau laptop. Oke. Ini saya lihat tujuan pembelajaran yang ada pengembangannya kehidupan proses dan produk. Berarti besok ibu saya yang maksudnya akan fokus pada ke proses pembelajarannya. Tadi kan strateginya dengan penjelasan logis terstruknya, terus pembentukan kelompok untuk praktiknya, terus dipandu oleh KPD dan itu ya tadi untuk asesmennya ada apa tadi? Asesmen instrumen penilaian praktik. Iya. Dan di sini apa lagi? Di menggunakan apa tadi Bu? Instrumen penilaian praktik. Penilaian praktik. Oke. Baik, ini udah ya. Nah, jadi catatan dari saya, RPP dan administrasinya sebagai panduan dalam mengajarnya disiapkan. Kemudian siapkan instrumen KPD, instrumen penilaian praktik. Baik, Ibu boleh saya tanya pada saat praktek ini apakah Ibu mengalami kesulitan gitu atau kepinginnya seperti apa tapi belum bisa gitu? Kendalanya kalau di lab itu ini sih Bu, paling hanya untuk kan versi komputernya itu beda-beda paling untuk kalau saya kan besok praktiknya pakai Windows 11. Kemungkinan untuk anak-anak itu kan di lab itu kan macam-macam PC-nya, ada Windows 10, ada Windows 11, nah itu pengaturannya beda-beda Bu. Jadi memang besok waktu praktik itu memang harus pendampingan khusus gitu. Jadi nggak bisa saya mau menjelaskan seperti ini, langkah-langkahnya sama gitu. Sebenarnya sama Bu, cuma kadang ada di bagian mana anak-anak bingung gitu sih. Berarti itu memang yang perlu digarisbawahi Bu di proses itu. Berarti kan Ibu prosesnya beda nih di komputer yang satu dan yang lainnya ya. Kendalanya itu Bu. Nah itu Ibu perlu yang namanya scaffolding nanti ya, anak-anak diajari dari dasar itu. Karena kan komputernya di situ-situ terus gitu. Nah, baik. Untuk mengatasi hal itu Bu, itu kan repot Ibu kan keliling gitu, gimana caranya Bu? Untuk mengatasi hal itu paling nanti saya menjelaskannya itu secara umum kayak misal klik kontrol panel gitu. Kan beda Bu untuk letaknya gitu ya. Paling nanti kalau kesulitan mencari kontrol panel tinggal di search saja di bagian search kontrol panel, pasti kan itu untuk pengaturan semua komputer sama Bu. Berarti Ibu sudah punya solusi ya kalau sebenarnya ada solusi. Jadi praktek masih bisa berjalan ya? Bisa Ibu. Oh, ya. Ibu sudah memanfaatkan apa namanya aset yang ada untuk dimaksimalkan. Baik Ibu, ini kita akan observasi tanggal berapa Ibu? Hari Senin tanggal 23 nih. Observasi pada hari Senin tanggal 23 September. Oke. Terus di ruang berapa Ibu? Di laboratorium timur lantai 2. Laboratorium lantai 2 ya. Oke. Jam berapa? Jam 12.30. 12.30. Oke. Pelajaran kedua. Oke. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum pelaksanaan besok? Paling ini Bu untuk teknisnya besok saya mau tanya kalau misal LKPD-nya itu kan ini kan kelompok nih Bu. Berarti masing-masing anak dibebankan untuk membuat satu atau satu kelompok satu gitu. Biasanya kalau bagusnya gimana? Ini kan proses. Ya, ini strateginya dikembalikan ke Ibu sendiri. Jadi mana yang terbaik gitu ya. Per kelompok juga boleh. Tadi Pak belajar di Pak Sri ya tadi untuk prakteknya per kelompok. Tapi nanti laporannya individu. Iya. Jadi Ibu boleh mematchingkan itu. Nanti pas lagi kerja kelompok pun kita kan bisa lihat oh itu aktif itu nanti bisa dimasukkan ke nilai yang tadi. Tapi bagaimanapun kan kalau kerja itu kerja kelompok kan kerja tim. Nggak mungkin kan pinter semua. Kalau pinter semua malah nggak jadi nanti. Pasti ada yang
pinternya pinternya di laporannya, atau besok bikin kontennya, ada yang pinter merakitnya gitu. Nanti dari situ kita akan justru melihat diferensiasi anak itu di situ. Jadi bisa jadi itu diferensiasi proses itu dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Yang praktek dengan yang praktek semua itu, tapi nggak jalan nanti. Kalau pintar praktek semua, yang presentasi siapa? Nah ya, jadi justru dengan adanya banyaknya kekurangan dan kelebihan satu tim, di situ akan memperlihatkan keahlian masing-masing. Nah kadang anak tuh di kelas 10 nih, dia pinternya tuh praktek karena nggak punya percaya diri. Bisa jadi pas kelas 2 udah menemukan jati dirinya, udah punya keberanian ngomong, dia jadi anak yang gaya belajarnya ngevlog nih gitu. Udah mulai belajar gimana caranya bikin konten, udah tahu, dia besok-besok saya mau bikin konten aja. Bisa jadi jangan sampai kita menghakimi anak itu hanya mempunyai satu gaya belajar. Anak-anak itu bisa berubah-ubah ya, dari TK SD itu berubah-ubah. Dulu senang baca, sekarang udah nggak senang, pengennya game. Besok berubah lagi, kepinginnya yang lihat yang nyata misalkan. Ya memang anak selalu seperti itu, dan sebagai kita harus mencatat itu, Bu. Dan belum tentu yang dulu waktu sekolah ya senangnya sepak bola, tahu-tahu besok malah jadi ahli hukum. Nah gitu kan, proses belajar itu selalu berkembang. Dan ini Ibu berarti Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, proses dan produk. Kemudian satu Bu, Ibu di pembelajarannya apakah ada kompetensi sosial emosionalnya udah dimasukkan? Untuk KSE paling nanti kayak misal bertanggung jawab dalam penggunaan penggunaan dalam delay kayak gitu Bu. Itu termasuk ke dalam apa tuh Bu? Kesadaran apa? Kesadaran ini Bu, apa? Kayak di sini itu untuk kebersihan kelas, untuk kebersihan lingkungan gitu, lingkungan. Untuk keputusan yang bertanggung jawab juga masuk. Apa di kelas Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas? Untuk kesepakatan kelas sudah Ibu. Paling kesepakatan kelas yang kemarin itu lebih fokusnya seperti bijak penggunaan HP sih gitu Bu. Oh begitu. Jadi peserta di kelas sebaiknya tidak menggunakan itu gitu ya. Oke. Karena yang lainnya sepertinya sama semua satu sekolah ya, kayak tetap izin ke belakang dan sebagainya itu semuanya. Paling kayak untuk memfokuskan penggunaannya begitu Bu. Penggunaan apa namanya sesuai SOP, sesuai prosedur. Berarti sudah disiapkan SOP-nya ya? Di lab itu sudah dipasang Bu. Sudah ada SOP-nya, terus juga ada SOP menyalakan komputer gitu. Jadi anak-anak kemudian sudah terbiasa. Oke. Baik Ibu, besok saya tunggu ya, hari Senin kita ya janjian ya di lab timur ya? Lab timur nih. Lab timur lantai 2 jam 12.30. Oke, terima kasih Bu ya. Sampai ketemu di observasi besok. Kemudian saya tanya lagi di PMM nih Bu. Ya di PMM tadi kan instruksi pembelajaran ya sudah dimasukkan. Sudah. Ini ada rubrik. Oke, saya ngerti. Ini kan sesuai jadwal 23 September ini berarti pas ya? Pas. Nanti Ibu sesuai yang di PMM ini ya, penyebab berdiskusi dengan guru gitu ya. Ini ada panduan rating. Nah di sini Ibu perlihatkan, jangan sampai belum dilakukan gitu. Nanti nilainya kurang baik. Dilakukan tapi belum efektif. Jadi nanti yang akan saya soroti sesuai dengan yang di sini, dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran mencapai tujuan. Makanya tadi pertama saya tanyakan tujuan. Kenapa perlu ada tujuan? Karena itu mengambil instruksi. Jadi nanti ketika memberikan instruksi harus betul-betul tadi ya, terstruktur, terkonsep dengan baik, aktivitasnya pembelajaran itu sesuai ya, runtut gitu ya. Oke, berarti nanti ini ya sebagai paduan ratingnya ya, cari rating yang terbaik. Sudah diupload, oke, berarti itu tinggal klik ini ya, sudah dapat ya. Sudah. Pemahaman awal berarti ada ya. Tadi udah diobrolin ya. Besok saya lihat dulu. Terstruktur dan logis besok saya tanya. Ya. Untuk modul yang diupload ini ada tambahan untuk di sini, nggak bisa diulang lagi. Apa nggak bisa? Kayaknya nggak bisa. Oh ya? Untuk tambahan itu sih sebenarnya sedikit, untuk materi nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nanti ditambahkan aja. Nanti kita print outnya sudah.
nanti di laporan aja nanti. Ada nanti di laporannya titipkan ke observernya aja saya nanti. Dalam bentuk itu aja ya Sofia, nanti dikumpulkan di bawah jadikan satu. Nah, ini nanti besok ibu ada 2 yang dinilai, fokus penilaiannya kan tadi kan proses ya, penjelasan sesuai dengan peserta didik dan menyampaikan penjelasan struktur dan logis. Jadi ini lebih pada ke proses tadi sesuai dengan itu ya. Oke. Jadi di RHK sama yang itu udah sesuai ya. Oke, nanti ini rekomendasinya setelah besok observasi gitu ya. Dengan memperhatikan petunjuk kerja menggunakan 2 PC atau laptop internet. Ya, misalnya gini, si siapa? Rauf mau ngirim file ke siapa, Rauf? Siapa? Oh, yang Raffi, Iqbal ya. Mau ngirim file, tapi Rauf orang duwe kuota gitu ya. Rauf nggak punya flash disk, nggak punya hard disk. Bagaimana caranya data dari Rauf itu bisa terkirim ke Iqbal, ke Rauf? Ada caranya? Kita tonton dulu video. Kita tonton dulu video short atau video pendek dulu. Dengan memperhatikan petunjuk kerja menggunakan 2 PC atau laptop internet. Ya, misalnya gini, si siapa? Rauf mau ngirim file ke siapa, Rauf? Siapa? Oh, yang Raffi, Iqbal ya. Mau ngirim file, tapi Rauf orang duwe kuota gitu ya. Rauf nggak punya flash disk, nggak punya hard disk. Bagaimana caranya data dari Rauf itu bisa terkirim ke Iqbal, ke Rauf? Ada caranya? Kita tonton dulu video. Kita tonton dulu video short atau video pendek dulu. Dari pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat kabel UTV, kabel apa saja? Rek dan cross, iya ya. Kalau untuk misalnya 2 komputer atau 2 laptop, kita menggunakan kabel apa? Cross. Kenapa kabel cross? Karena device-nya sama. Karena device apanya? Perangkatnya sama. Perangkat, ya perangkat atau peralatannya laptop sama laptop kan sama ya? Berarti pakainya cross. Kalau switch ke laptop, Pakai straight karena berbeda. Kalau laptop ke komputer, jadi ya tetap semuanya sama-sama server dan sama-sama client. Ya, tidak ada yang sebagai server, tidak ada yang sebagai client. Jadi tugasnya itu sama, gitu ya. Kemudian ya, hanya menggunakan apa tadi? 2 komputer dan 1
Kabel apa ya? Crossover, betul. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Jadi setiap jaringan komputer itu pasti memiliki kelebihan. Tadi di sini Bu Guru tampilkan gambar jaringan peer-to-peer. Nah, ini jaringan peer-to-peer. Dua komputer atau dua, kalau ada server dan ada client kan datanya bisa di backup di server. Kalau nggak ada server sama kliennya ya backupnya nggak ada gitu ya. Itu sebagai kekurangan, betul sekali. Boleh jelaskan di sini untuk kelebihannya tadi betul. Kemudahan dan efektivitasnya dalam proses instalasi. Jadi proses instalasinya itu gampang, hanya menyambungkan dengan kabel cross. Ya, murah karena tidak banyak perangkat tambahan, tidak perlu router, tidak perlu switch, access point dan lain sebagainya ya. Efisien dan tidak diperlukan administrator khusus atau tidak diperlukan seperti coding pemrograman khusus gitu ya. Jadi hanya kita melakukan setting sederhana. Kemudian untuk kekurangannya tadi betul, jika terdapat kehilangan data, tidak ada data cadangan yang masih tersimpan. Jadi kalau datanya hilang ya sudah hilang saja. Tidak. Untuk pertanyaan pemantiknya tadi kita kembali lagi ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya tadi bagaimana jika kita mau berbagi file, berbagi data, tapi kita tidak memiliki kayak misalnya hard disk, flash disk atau internet juga di sini tidak ada gitu. Jadi kita bisa menggunakan jaringan peer-to-peer. Itu manfaatnya. Ya. Kalian kan kemarin sudah bikin kabel ini. Ini kan. Nah, cuma ini aja modalnya. Modalnya cuma ini aja. Sama ya otomatis laptop atau komputer. Ya. Paham? Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ya. Kita langsung ke praktik ya. Masih ingat aplikasi Packet Tracer itu digunakan untuk apa ya? Simulasi itu topologi jaringan. Terus apa tadi? Apa tadi? Apa lagi? Simulasi topologi jaringan. Jadi kita kayak apa ya? Ya simulasi. Dengan simulasi berarti apa? Tidak benar-benar gitu ya. Yang mendekati mirip. Oke. Pertama, kita membutuhkan peralatan apa saja untuk membangun jaringan peer-to-peer? Dua buah PC atau komputer? Ya, 2 buah PC atau komputer. Nah. Untuk laptop, PC atau komputer berada di bagian apa? End device. Ini end device. Kemudian untuk menghubungkan antar PC kita menggunakan kabel cross. Cari di sini di bagian connection. Kabel crossnya gambarnya kayak apa? Garis terpotong. Ini ya. Kalau misal kalian ragu mau pakai cross atau straight gitu ya, kalian boleh gunakan kabel yang ini otomatis ya. Otomatis diklik, hubungkan. Nah, otomatis dia biar nggak bingung ya. PC 1, sini PC. Oh ini kenapa nggak bisa? Beda device. Namanya sama. Iya, karena namanya sama. Yang Laporannya per anak? iya individual. Nanti tapi untuk kerjanya blending.
Tadi nama kelompok. Atasnya di enable ya, Bu. Yang atasnya. Iya. Tadi ini IP-nya berapa? Masukkan nantinya sesuai tentang IT jadi satu juga kayak contoh yang ini 10.1. Jadi IP-nya itu tidak boleh sama. Kalau IPv6 10.1 ya IPv6 tidak boleh 10.1. Gitu aja. Iya. Kenapa? Tabrakan. Ya tabrakan ya. Ada nanti ada Oke. tabrakan data collision. Yes. Yes. Lanjut pada selanjutnya itu mengpingkan. Mungkin kan cek koneksi. Iya. Sebagai contoh dari laptop kedua ke laptop pertama. Ya. Ada CMD di bawah. Ping isi IPv6 1 berapa tadi? 192 8 10.1. Tambah GHU. Oh, reply. Yang terakhir reply ya. Reply. Coba titik lagi. Titik lagi. Ini yang atas GHU. Share. Dari PC 2 ke 1. Berarti gimana? Cara nge-share-nya kalian pilih terlebih dahulu file yang ingin kalian bagikan sebagai contoh dalam sebuah foto kalian klik satu kali lalu show more options Di PC 1 dicek menggunakan apa, masih ingat? Dengan memasukkan apa di PC 1? Flash IP PC ke 2. Kan bersama-sama kalau nggak ada yang mau ya. Tadi kita sudah membahas materi tentang jaringan peer-to-peer. Masih ingat nggak jaringan peer-to-peer apa itu? sebuah topologi jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer menggunakan kabel cross. Iya betul. Masa Iqbal terus dari bagian tahun belakang, ayo coba. Ya, tadi sudah dipanci sama Iqbal jaringan peer-to-peer apa tadi ya? Jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer menggunakan perangkat atau nggak punya apa namanya internet bisa menggunakan jaringan peer-to-peer, kabelnya aja ya yang dibawa. Paham ya? Oke, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Tahu refleksi nggak? Ya, nanti Pelajaran ya. Tadi juga ada refleksi pakai pohon refleksi. Ada yang berani merefleksikan diri bagaimana pelajaran ini buat kalian? Untuk materi hari ini menyenangkan, Bu gurunya juga asik dalam menjelaskan, semuanya juga dari caranya itu mudah dipahami. Baik, kalau refleksi itu ada 4 langkah. Pertama peristiwa ini pembelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini apa? Tentang jaringan kabel peer-to-peer. Oke. Yang kedua, bagaimana perasaanmu? Sangat senang. Sangat senang. Yang ketiga, pengalaman apa yang kamu dapatkan? Saya mendapat pengalaman bagaimana cara kerja jaringan peer-to-peer dan dalam berbagi file dari komputer ke komputer lain. Oke. Yang keempat, penerapan ke depan besok buat ngapain setelah belajar ini? Mungkin kalau lagi berbagi file tapi nggak ada jaringan internet bisa pakai jaringan peer-to-peer. Oke, applause semuanya buat siapa nih? Iqbal, terima kasih Mas Iqbal, luar biasa. Selamat sore Bu Silvi. Selamat sore Bu.
gimana tadi hasil supervisi tadi pembelajaran di kelas? Alhamdulillah lancar, tapi ada beberapa yang kelupaan Bu. Kelupaan. Iya. Baik Bu, ini kita mau mencatat tentang lembar pasca observasi. Jadi ini tujuannya biar kita bisa saling memberikan refleksi ya. Ibu Silvi nggak usah takut, nanti sampaikan saja apa yang sudah Ibu Silvi lakukan pada saat itu yang menurut Ibu Silvi itu sudah maksimal, mana yang belum dan mana yang besok akan kita coba untuk kembangkan. Mungkin ada beberapa bagian yang menurut Bu Silvi ini tadi sudah bagus banget, anak-anak sudah paham, tapi ada beberapa hal yang saya terlewati atau saya besok ini sudah bagus, ingin saya kembangkan di supervisi yang akan datang gitu ya. Nanti kita ngobrol itu aja sih, lebih banyak ke refleksinya gitu. Terus kemudian akan ada rencana tindak lanjut gitu ya. Sebelum sampai 15 menit aja, nggak apa-apa ya. Mungkin Bu Silvi bisa cerita tadi hasil supervisinya, mungkin bisa menceritakan apa saja yang sudah Ibu Silvi lakukan. Nanti setelah itu baru saya akan menceritakan temuan-temuan saya dari silakan Bu Silvi. Tadi waktu kegiatan supervisi, saya rasa sudah menerapkan metode pembelajaran discovery learning seperti pemberian rangsangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai cuplikan sederhana tentang cara share file dengan menggunakan jaringan peer-to-peer. Kemudian untuk berikutnya identifikasi masalah juga tadi sudah disampaikan mengenai itu masuk ke indikator 3, perilaku 3 yang menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya sudah saya lakukan Ibu. Kemudian untuk pengumpulan data juga tadi anak-anak sudah mengerjakan RKPD setelah praktikum. Kemudian untuk pengolahan data juga sudah tadi dibuktikan. Di hasil ini pembuktiannya adalah tadi anak-anak ada yang maju untuk mempresentasikan hasil mereka praktik seperti itu. Terus tadi juga sudah melaksanakan penarikan simpulan atau generalization secara bersama-sama gitu Ibu. Baik, jadi ada beberapa yang sudah Ibu lakukan ya dengan sangat baik ya. Saya juga bisa membaca dari apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi. Kita buka lagi yang di pra observasi ya Bu, kemarin kan tujuan pembelajarannya tadi Ibu juga sudah menyampaikan dengan jelas gitu ya. Peserta didik mampu mempraktikkan pembuatan jaringan peer-to-peer pada Cisco ya, paket teaser dan secara nyata dengan memperhatikan petunjuk kerja menggunakan 2 PC atau laptop. Area pengembangannya Ibu akan di diferensiasi proses dan produknya ya, tadi sudah dilaksanakan. Strateginya juga sudah Ibu siapkan. Nah tadi dari hasil refleksi itu mana yang menurut Ibu yang sudah bagus? Yang menurut saya sudah bagus itu saat ini Bu, saat ada pertanyaan pemantik. Nah itu anak-anak sudah bisa mengembangkan, oh ini masalah kehidupan sehari-hari, dan anak-anak sudah bisa mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan seperti itu. Indikatornya dari anak-anak antusias jawabnya ya. Pada jawab satu-satu gitu ya. Terus yang lain selain itu? Selain itu saat identifikasi masalah juga tadi anak-anak masih mengingat pembelajaran sebelumnya gitu. Nah, jadi itu di awal pembelajaran ya. Di kan yang Ibu kembangkan di prosesnya ya. Di kegiatan prosesnya ada yang menurut Ibu sudah bagus. Di kegiatan proses saat praktikum tadi anak-anak juga sudah melaksanakan kegiatan secara sesuai SOP menurut saya Ibu, sudah sesuai SOP. Kemudian juga sudah berhasil, mungkin ada beberapa trouble karena mungkin antara kabelnya belum jadi atau apa gitu, ada beberapa trouble sih Bu, tapi tadi sudah bisa teratasi dengan cara, kan saya nggak bisa ini Bu keliling satu-satu per kelompok gitu, jadi saya tadi udah capek strateginya saya, ayo ini Bu teman sebaya gitu, jadi anak-anak yang sudah jadi saya arahkan untuk membantu teman-temannya gitu. Terus ada lagi yang sudah baik selain di prosesnya, di produknya karena untuk hasilnya tadi belum selesai untuk laporannya, jadi belum bisa diamati untuk hasil laporannya berupa laporan tertulisnya dan laporan berupa videonya itu belum gitu. Kekurangan Ibu tadi ya, tadi terlalu fokus ke materi Bu, jadi belum ada seringan kayak untuk ice breaking gitu. Memang anak-anak itu tadi
pusing Bu ya Iya, gitu. enggak apa-apa. Iya, lupa. Iya. Oke. Jadi Ibu udah tahu ya kelemahan dan kelebihan Ibu. Ibu tadi kekurangannya juga sudah tahu. Ini akan sangat bagus jika Ibu sudah melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Buat apa? Bukan buat Ibu sendiri yang aduh nanti nyesel dan sebagainya, jangan sampai seperti itu, tapi jadikan itu menjadi pemicu untuk berikutnya yang lebih baik lagi. Katakan di situ nanti, oh besok ada ini ada itu. Oke. Baik, saya akan bacakan ya Bu dari hasil observasi saya. Yang pertama ini untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar murid yang nyaman ya. Ini Ibu sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, dengan mempertimbangkan karakteristik murid ya. Nah, tadi tujuan pembelajaran dan sosial emosional. Cuma tujuan sosial emosionalnya memang sudah disampaikan. Cuma tadi belum muncul seluruhnya ya, belum ada ice breaking dan sebagainya. Ibu baru menyampaikan di awal itu menanyakan kabar saja. Oke. Tapi di akhir Ibu juga memberikan gimana perasaannya di saat refleksi. Itu juga sudah bagus. Cara Ibu memberikan motivasi ke anak untuk saling memberikan ngajari temennya gitu, itu juga sudah cukup bagus. Itu namanya keterampilan sosial ya Bu. Jadi antara teman satu dan yang lainnya juga saling memberikan pengetahuan yang sudah dimilikinya, pengalamannya ya. Kemudian itu saya nilainya 3 Bu, nggak masih maksimal ya tadi ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kali komunikasi positif ya. Ibu sudah melakukan komunikasi cara timbal balik ya. Tadi ada siswa tanya, Ibu mau menjawab gitu ya. Baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah gitu, itu nggak masalah. Yang penting akrab dengan anak-anak itu menjadi wajar gitu, nggak apa-apa. Juga memberi kesempatan kepada murid untuk saling berinteraksi tadi ya sudah ya, murid dengan murid. Ini nilainya skornya 4 maksimal Bu. Kemudian untuk empati ya, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid ya. Di sini Ibu sudah mendengar, mencoba berusaha mencari tahu apa yang sedang dikerjakan, yang dipikirkan oleh murid. Tapi Ibu tidak semuanya, baru sebagian. Jadi nilainya 3. Mungkin kalau semuanya ini nilainya 4 ya. Kemudian emosi positifnya, guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Ibu juga nilainya bagus 4 ya, menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten ya, dari awal sampai akhir. Emosinya senang, antusias, ramah, walaupun sampai muter-muter tapi tetap ramah gitu. Setiap anak disapa dengan baik dan dilayani dengan baik ya. Dilayani maksudnya tanya ya dijawab gitu ya Bu ya. Kemudian penerapan disiplin, Ibu ini tadi sepertinya tidak ada siswa yang bermasalah sih ya, tidak ada yang bermasalah. Tapi Ibu memberikan untuk disiplin murid itu Ibu di awal itu tadi menerapkan pengecekan lingkungan, terus bagaimana SOP-nya gitu ya, terus menertibkan anak termasuk dalam pembagian kelompok dan sebagainya. Ibu nilainya skornya tidak maksimal 3 karena di sini Ibu bukan sebagai manajer ya, tapi sebagai pemantau. Jadi pemantau itu adalah kesepakatan kelas apa gitu. Jadi itu nanti mungkin Ibu sebagai posisi manajer akan lebih menyerahkan kepada siswa. Kalau seperti ini sebaiknya gimana? Jadi tidak diarahkan, mereka sudah menyadari sendiri ya, dipancing nanti ya. Ibu udah paham langsung itu. Nanti kemudian untuk pemberian motivasi ini nilainya 4 ya Bu. Motivasi yang saya tangkap di sini nilai 4 karena Ibu itu mampu memancing emosi anak ya, perhatian anak, bukan emosi. Perhatian anak itu bahwa apa yang akan dipelajari itu akan bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus kemudian itu menimbulkan beberapa siswa tuh jadi bersemangat dan ingin tahu. Nah, menumbuhkan rasa ingin tahu gitu ya. Jadi angkanya ngapain sih gitu, terus karena Ibu cerita tadi anak-anak termotivasi untuk mempelajari itu. Baik, itu yang pertama ya Bu, untuk berkaitan dengan siswa. Sekarang
Yang observasi yang kedua tentang bagaimana ibu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Tadi kan sesuai yang di RHK, ibu ingin apa bu? Interaksi yang interaksi pembelajaran. Iya, baik. Ini tadi ibu di awal sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ibu sudah disampaikan dengan yang baik, gitu ya. Kemudian ibu juga sayangnya ibu tidak mendiskusikan bersama keterkaitan dari topik ini dengan keadaan sehari-hari atau materi yang lainnya gitu. Memang ada sih topik kehidupan sehari-hari, tapi itu hanya pemantik aja. Tapi tujuan pembelajarannya urut ke sana gitu ya, sehingga nilainya belum maksimal ya bu ya. Jadi mungkin disampaikan, tapi juga mendiskusikan. Contoh yang lain apa gitu ya. Nah, ini nilainya 3, besok bisa 4 insya Allah ya. Kemudian sosial emosional pada aktivitas pembelajaran, ini nilainya 4 ya. Ibu membuka tahapan pembukaan dengan hangat ya. Tahap inti melibatkan menantang ya, menantang tadi soalnya coba pakai PC, coba pakai laptop, coba dengan teman yang lain gitu ya. Jadi ada tantangan menyenangkan dan tahap penutup yang optimistik ya. Optimistik itu artinya memberikan kebebasan anak pada saat membuat laporan gitu ya, dengan meleburkan dalam waktu akademik yang sedang dipelajari. Oke, nilainya 4 itu ya. Kemudian pendekatan dan mendampingi murid, ibu sudah melaksanakan scaffolding. Scaffolding itu tadi membangun pengetahuan. Ibu kan tadi coba tadi kenapa bisa RTO? Ibu juga nggak tahu RTO apa, tapi ibu tahu mencari kesalahan anak itu di mana. Ya, ketika itu namanya scaffolding. Jadi membangun pengetahuan. Siapa yang tadi yang melakukan kesalahannya? Si Iqbal ketika di komputernya PC-nya bisa, tapi ketika presentasi malah nggak bisa. Nah, ibu kan menuntun dengan baik. Coba ditengok itunya, itu scaffolding. Jadi itu ya. Dan ibu cenderung menuntun gitu, itu bagus. Kan kadang kamu sih gitu kan menyalahkan gitu ya, tapi di depan itu memberikan motivasi sehingga anak juga menemukan kesalahannya sendiri. Itu namanya scaffolding. Bagus ya bu ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran, ibu sudah nilainya 4 ya. Modifikasi strategi materi dan mengelompokkan, tadi sudah dikelompokkan, mengoptimalkan kesempatan untuk belajar dan memenuhi kebutuhan belajar ya. Siswa juga terlibat aktif sepanjang pembelajaran, fokus pada pekerjaan dan tidak hanya mengembangkan keterampilan, namun menantang mereka menjadi pemecah masalah. Ya, pemecah masalahnya di mana tadi? Kalau saya tanya. Pemecah masalahnya tadi ketika anak kan seharusnya antar komputer itu tidak di password gitu, tapi tadi mungkin ada anak yang tidak fokus ketika dijelaskan, bu ini kok jadi ke password, ada bagian yang terlewati gitu bu tahapannya. Nah itu tadi ibu nilai 3, tapi karena ada masalah itu kemudian ibu menyelesaikan, nilainya jadi 4. Mungkin kalau diem-diem aja tetap 3. Baik, berikutnya ya bu ya. Ini belum saya kasih nilai karena terakhir tadi ya. Guru mengajak murid menyimpulkan tadi ya, merefleksikan hal yang sudah dipelajari tadi ya, dari sisi akademik, sosial dan emosional. Tadi kan sudah ada ya, serta mengapresiasi. Ibu tadi mengapresiasi enggak perubahan positifnya? Saya tanya nih. Apresiasinya paling hanya itu sih bu, untuk applause gitu, penghargaannya kayak gitu. Perubahan positif. Nah nanti nilainya baru 3 nih, besok diberikan perubahan positif yang dicapai murid. Misalnya, wah kamu sekarang jadi bisa ya. Terus misalkan yang kemarin gitu. Iya, Iba kan sekarang udah tahu ya, ternyata pindah-pindah laptop itu tidak selalu sukses. Ternyata ada kegagalannya di mana itu betul. Nah, proses yang menuju kebaikannya di mana bu? Mau berusaha. Terus apa lagi? Berani gitu. Aktif. Terus satu lagi yang itu. Apa? Dia menemukan kesalahannya di mana? Nah itu pelajaran yang terbaik itu, mau belajar perubahan positifnya. Ternyata tidak segampang itu beda itu ya. Ternyata di beda laptop beda trik ya. Dan itu ada pengetahuan baru buat itu. Dan tadi Iqbal bisa bisa menemukan kesalahannya. Nah itu ya, itu ada perubahan positif. Perubahan positif yang saya tangkap tadi, oh iya ya, aku nak kaji kayak iya ya itu tadi, oh gitu. Jadi tetap diberi apresiasi ke anaknya gitu di iya, depan gitu. wah kamu luar biasa. Terus kalau bisa tunjukkan kepada anak lain tuh, Iqbal aja tadi kayak gini melakukan kesalahan, ternyata ini kamu juga nanti pada saat ini bisa melakukan hal yang lain.
Jadi nanti kalau anak ketika melakukan kesalahan tidak takut lagi, atau dia sebelum menanyakan atau istilahnya sambat ke gurunya, dia akan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu harusnya diapresiasi ya. Nanti wah udah bisa menyelesaikan ya dan tahu permasalahannya, saya nilai 3. Nanti kemudian yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik ya. Tadi Ibu sudah memberikan umpan balik yang konstruktif ya, tadi saran pengembangan bukan hanya terhadap produk, ya tadi belum ya, tapi juga proses belajar mereka ya. Itu juga ini menurut Ibu gimana yang tadi siswa menyelesaikan masalah gitu, Ibu sudah memberikan umpan balik belum? Untuk umpan balik Yang tadi Iqbal melakukan kesalahan, terus tadi ada anak yang lupa password gitu ya, terus kabelnya terbalik gitu, tapi dia diam aja sih, colok-colok aja, saya diamin aja gitu. Gimana menurut Ibu? Apakah sudah memberikan umpan balik? Kalau umpan baliknya saya sih menurut saya sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimal, iya betul iya. Jadi memang sudah melakukan, belum semuanya ya Bu. Tadi ada beberapa anak yang mungkin terlupakan. Yang tugas kita luar biasa Bu. Yang bagaimana caranya ya. Terus asesmen nih. Pada saat pembelajaran berlangsung, proses penilaian udah dilaksanakan belum sama Ibu? Proses penilaiannya paling hanya tadi Bu, secara ini dulu apa namanya, prosesnya dulu Bu, secara prosesnya per kelompok gitu. Jadi kalau untuk per anaknya belum dilihat sih Bu, baru per kelompok gitu. Baik ya. Baik Bu, dan saya nilai 3 ini ya, karena kenapa nggak 4? Karena Ibu belum melakukan diferensiasi untuk mengenai kebutuhan belajar, kan memang produk belum ada ya, jadi belum ada. Jadi saya baru nilai 3. Nanti kalau mungkin produknya sudah ada, tolong nanti memberikan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar. Tadi kan Ibu sudah mancing nih, mau pakai konten, mau pakai tulisan gitu ya, anak-anak Bu tulisan aja, mana yang paling gampang menurut kamu, yang ini aja gitu. Ternyata anak sudah juga merespon dengan baik. Saya tunggu penilaian yang berikutnya Bu ya. Oke. Baik Bu, ini untuk penilaiannya Bu bisa lihat. Nah ini nilainya 86,5 itu. Nanti saya kirimkan ke Ibu ya. Jadi saya simpan Bu Surpi. Nah Bu, sekarang mau tanya nih Bu, kalau dari hasil supervisi tadi di skala 1 sampai 10, Ibu ada di peringkat mana? Kalau dilihat bukan dari sini, dari penilaian saya, Ibu sudah di level area pengembangan, kan Ibu pengen proses pembelajaran, Ibu di level berapa antara 1 sampai 10? Saya menilai diri saya Iya, gitu berarti Bu. 7 sih masih Bu. 7 ya, enggak apa-apa. Ibu kepenginnya besok kan ada area pengembangan ya, Ibu pengen di level berapa? Ya minimal 8 Bu. 8. Untuk mendapat 8, apa yang akan dilakukan Ibu? Untuk mendapat 8 paling nanti saya belajar lagi Bu dengan sejawat atau dengan belajar dengan anak-anak juga bisa gitu, untuk membangun bagaimana caranya pembelajaran walaupun itu praktik ataupun secara teori, tapi anak-anak itu kan saya pembelajarannya 6 jam Bu, bagaimana caranya biar tidak membosankan, paling itu sih Bu. Itu penting banget sih tadi ya, enggak apa-apa ya. Terus apa yang bisa memastikan kalau yang itu bisa berjalan dengan baik untuk mencapai angka 8? Kan tadi ada Ibu ada rencana seperti itu. Untuk memastikan itu bisa berjalan dengan baik, Ibu dengan cara apa? Nanti saya lebih banyak belajar untuk caranya mencari referensi, kayak menambahkan kayak SPK mungkin tambahan seperti itu, terus seperti pembelajaran yang santai tapi mengenal kayak gitu. Tetap itu yang menyampaikan apa tadi ya, umpan balik ya Bu ya, umpan balik, berikan umpan balik, jadi ya, anak tetap merasa itu. Nah kapan nih kira-kira kita akan melakukan rencana ini? Kan ada rencana Bu, kita akan misi sama-sama ya. Ini topik percakap aja tentang pembelajaran ya, karena kemarin itu ya. Rencana tindak lanjutnya Ibu apa nih, rencana tindak lanjutnya ke depan? Rencana tindak lanjutnya saya ingin memberikan yang memperbaiki yang tadi. Iya. Karena tadi ada seperti refleksi dari anak-anak yang nanti saya baca, anak-anak pengen belajarnya seperti apa. Mungkin tadi memang sedikit pusing Bu, mungkin nanti saya tambahkan
ice breaking gitu Oh, untuk iya. pemecah itu juga terlalu Jadi, fokus gitu. kalau saya catat lagi yang pertama Ibu, boleh dicatat Ibu. Pertama Ibu akan mempelajari lagi ya teman tadi ya, Iya. banyak belajar lagi tentang apa Bu tadi Bu? Strategi ya, strategi. Oke. Terus apa tadi ya? Refleksi ya Bu ya? Refleksi. Belajar dari refleksi. Iya. Belajar dari refleksi yang terakhir ngobrol numpang balik gitu aja. Nggak usah banyak, banyak ya. Jadi itu diproses ya Bu ya, nanti diprosesnya. Nanti saya tunggu untuk yang asesmen produknya ya. Iya. Itu belum saya nilai karena memang belum ada ya. Iya. Ya. Baik. Kira-kira ada nggak orang atau teman yang akan diajak untuk Ibu belajar bersama dengan di sini? Atau seseorang yang mau coaching Ibu atau yang tempat Ibu bertanya atau berkolaborasi ada nggak? Karena nanti saya kebetulan punya sebelahnya Bu Ami, nanti saya tanya-tanya ke Bu Ami. Kami ya di TKJ jadi gampang ngobrolnya nanti kalau sama Bu Ami, karena Bu Ami juga JGP jadi tahu kayak misal strategi pembelajaran yang menyenangkan ke anak, walaupun kita pembelajaran produktif tapi anak-anak tetap bisa asik enjoy gitu selama 6 jam. 6 jam ya, Iya, luar 6 jam, biasa. Bu. Menstabilkan emosi selama 6 jam itu luar biasa. Apalagi di jam terakhir Bu. Di jam terakhir, jam yang menantang gitu ya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah ada targetnya 8, terus kapan akan dilaksanakan ya? Insya Allah minggu depan ya Bu ini ya. Terus siapa yang akan dihubungi sudah ada. Nah baik, ini kan bincang-bincangnya kita udah lama nih ya. Dari percakapan kita apa yang udah Ibu bisa simpulkan? Yang bisa saya simpulkan dari kegiatan observasi tadi, alhamdulillah saya bisa melaksanakan observasi dan bisa mengetahui kekurangan saya dengan cara merefleksi diri sendiri gitu, dan saya bisa menemukan bagaimana kegiatan berikutnya untuk memperbaiki. Baik, ya, jadi Ibu nggak sendiri ya, nanti Ibu kalau misalnya kesulitan bisa mencari teman. Kalau tadi ada Bu Amik boleh, mungkin bisa mencari inspirasi dari PMM juga boleh, atau teman-teman yang lainnya yang mungkin punya keluhan yang sama. Oh kalau 6 jam kok lelah ya sampai lupa ini itu, atau mungkin bisa berbagi ice breaking yuk apa yang lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Saya tunggu cerita berikutnya untuk penilaian asesmen yang produknya. Oke, terima kasih Bu ya. Sampai jumpa lagi.